be there. Cannot be just a good programs. You don't have a good leadership and you don't have players. Forget it, Yeah. But the right moment at this time, we have everything. Yeah, So but- this is something we want to try our best. Yeah, so you have Patrick Kluivert, the head coach. You have 2 assistants. Yeah. Danny Landsaat. 3 actually. Alex Pastoor. Yeah. And Gerald. Gerald Vandenberg. Yeah. Is that also how you have to look at this combination of coaches? That together, they're the That's what perfect I fit? believe. That's what I always believe is teamwork. Yeah. I mean, why I'm successful here? Not because of myself, because of my team. Because of the trust from the public, from the government, from Yeah. FIFA, from you. If only me doing everything, I don't think I can deliver. Yeah. It's about teamwork. I really believe in teamwork. Yeah. You believe in teamwork, but are you also a person who when he's lying in his bed at night, do you dream? No. Do you dream? Yes. And what do you... A lot. But if you Don't share everything. Good dreams, yeah? Yeah, good dream. No. But if you dream about Timnas, what's the dream? World Cup. Yeah, you see it? Yes, World Cup. And what do you see in that dream? Even Olympics, I was like, too bad, only one game left. But Very close. But Yeah. we're gonna do it again because Olympic will be 2028. Yeah, This LA. is why we want to build the team since now with our U17. This is the first time in Indonesian history that our U17, our U20, U23, and senior teams qualified for Asia Cup, Oh, yeah. which is all of them can be qualified for World Cup and Olympics. Yeah. So I mean, Indonesia is a sleeping giant. I keep saying this. It's true. 280 million. Yeah. Right. Football is a passion there. Number 1 sports. Oh, it's unbelievable. The Right. passion of the people. Our in the economy, stadium. Yeah. our economy grow like this, right? So Yeah. I think But this is why you can't name it sleeping anymore. No, No, but they're awake. It's true. Yeah. They're awake. They're awake. They're awake. Yeah, Way awake. well, Yeah. thank you. And improving. So that's that's why we want to learn from him a lot, from KNVB, but especially the grassroots. The grassroots very we important. discussed this morning. Yeah. Yes. But you became president of the PSSE. And when did you come up with the idea about adding players or to naturalize players with a Dutch background? We have a long history with naturalizations, actually. Even 3-4 president before me. So it's nothing new. Yeah. But what I'm trying to fix about the naturalizations is the quality of the players that we naturalize and also nationalism. Yeah. They really feel it, right? Yes. We don't just bring anybody. I really believe the heart, the mind, Yeah. have to be present together. I never forget. I think it was maybe it was his first game for Timnas from Tom Haaien, and after the game, you remember that? Yes. He met his father in the Yes. stands, and they both started Yeah, crying. yeah. Hey, that was when I saw that video. I think that describes what you're trying to say. Is it really feels something in the heart for I players? want to bring everybody when come to the games, not only the players, the coach, the supporter has been supporting a lot. They bring their heart to the stadiums. I think this is the different values that we try to build. Yeah. The nationalism be part of the entertainments and the games at the same times. I want to dig in a little bit into your relationship because I think I spoke to you and you said the first time I met Eric, there was directly chemistry. I think it was in Bangkok you met for Well, the it first was time. Bangkok, definitely. Yeah. And I think we met I think it was planned for 50 minutes or half an hour. And I think we stayed 1 hour or something. But it for me, it was, I traveled to Indonesia for holidays and stuff like that in the past. So, but I never thought about it. And we also did some small stuff like on World Coaches, coach education, small things in the last 20 years. But I never saw the big potential. And I think within an hour, we saw so many opportunities that, was great. And to be honest, we discussed this morning about the welcome. I think every time we meet, new ideas, new things, and more people joining. So it's growing, Yeah, because you were in Jakarta last year, right? Last September, we were there with a delegation. We signed, we sent a team. We signed an MOU. We sent our women's team here. Sent the women's team. That was the first one yeah. afterwards. Yeah. Played on esports already together. Esport together. Yeah, it's starting to move, and that's great. It was Great traction. 2013 when the men's team played in Jakarta, right? Yeah.
Yeah, It's really long time ago. 2014, no? 13 June, I think. Yeah. Yeah. It was the summer tour before the World Cup, I think. Yeah, with yeah, Louis the van year Gaal. before. Yeah. So is that something you're also working on in the future? You think both countries have to play? Some of the discussion we have. We discuss it a lot, but it's not easy with the match calendar, of course, and it would be good, but it's also with the time zones. But I think would be great. But what we discussed in our MOU, I think especially on the national team match, there are a lot of other national teams. So we did the women's team, we did esports, a lot of the youth teams, so a lot of futsal, so a lot of opportunities where we can still grow. Just champions like with futsal, right? In After Asia. 14 years, Right? Our futsal teams futsal, I saw it. become a champion. Yeah. After We 14 joined years. World Cup, so could be a good opportunity. Yeah, because what I'm asking, there, of course, with the historic relationship between the Netherlands and Indonesia, there's something, more than just playing a game against each other. I'm always very curious when I see that they're so loyal, the Indonesian fans, when they're watching Holland. Yes. Why is that? Is that from the historical The history, part? the cultures, even a lot of language. We still have You have some words, similar to Dutch, huh? Yeah. Gratis. It's important word. Gratis We is very understand important. Yeah, but he also had some players with Indonesian roots, of course, in our national team, and so I think that's also why there's a lot of energy around it. Yeah. Alex Pastoor, die Patrick Kluivert gaat assisteren bij de nationale ploeg van Indonesië. Hoe is jouw eigen stijl nou? Hoe kun je jouw eigen stijl omschrijven? Van trainer zijn? Nou, ik omschrijf mezelf altijd wel als een strateeg. Dus wel graag zondag willen winnen. Maar de beslissingen die je neemt, dat die ook een klein beetje structurele basis krijgen. Waar de spelers goed op gaan, of zelfs de hele club. Het voetbal waar ik graag naar kijk, dat is een doelstelling die ik altijd probeer te implementeren. Je kunt hem zeggen, maar je moet hem vooral trainen en doen. En dat is dat als we wedstrijden spelen, dan uiteraard om te winnen, zoveel mogelijk ballen in hun 16 meter en zo min mogelijk in die van ons. En dan ga je dat helemaal een beetje een soort van terug rekenen of afpellen. En dan, hoe komen we tot dat voetbal? Nou, en dan is het kijken van welke spelers heb ik in huis. Tegen wie spelen we? Wie kunnen we het beste opstellen? Wat kan de beste tactiek zijn? Een beetje de Cruyff-filosofie. Nou. Mensen vermaken. Nou, ik zit veel meer op winnen, hoor. Ja, oké. Ik zit alleen maar op winnen. En, dat kan gemengd zijn met winnen, toch? Ja. Maar winnen, is dat ook een 5-4-1 opstelling? Ja, als het 9-0... Dit is zowel op voetbalgebied als op cultureel gebied. Is dit een geweldige uitdaging en ook een geweldige kans. Want even sportief gezien, als we die 4 wedstrijden, die kwalificatiewedstrijden goed doorkomen, dan kunnen we ons gewoon voor het WK dat is natuurlijk echt in Amerika, Mexico, Canada kwalificeren. Dus ja. Berita gembira untuk seluruh pecinta timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, PSSI dan KNVB menjadwalkan pertandingan uji coba antara timnas Indonesia kontra timnas Belanda. Berkat kerjasama prestisius antara PSSI dan KNVB, kini para pemain keturunan Indonesia-Belanda lebih leluasa menentukan pilihan antara memilih bela Belanda atau membela Indonesia. Di bawah kepelatihan Patrick Kluivert dan asistennya, permainan timnas Indonesia dipastikan akan tampil berbeda di 4 laga yang tersisa. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay! Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ini tengah berada di Belanda. Erick Thohir memenuhi undangan dari Federasi Sepak Bola Belanda untuk mengadakan meeting secara langsung dengan staf kepelatihan timnas yang baru, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat,
dan Gerald van den Boek, mereka berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Selain itu, Erick Thohir juga mengunjungi KNVB Campus dan bertemu dengan Dirtek Timnas Belanda, Nigel de Jong, beserta jajaran pengurus KNVB lainnya, untuk berdiskusi penerapan manajemen tim profesional kelas dunia. Dalam pertemuan tersebut, PSSI menjalin kerjasama dengan KNVB perihal pengembangan talenta muda, mulai dari grassroots hingga timnas senior, dan juga sepak bola wanita. PSSI juga secara resmi mengundang timnas senior Belanda datang ke Jakarta untuk melakukan laga uji coba dengan timnas Indonesia. Respon dari Federasi Belanda sangat baik. Belanda bersedia untuk menjadwalkan laga uji coba melawan timnas Indonesia. Untuk jadwalnya sendiri, PSSI dan KNVB tengah mengatur jadwal yang ideal untuk kedua negara, yang kini tengah menjalani kualifikasi Piala Dunia. Namun, besar kemungkinan, di tahun 2025 ini, Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan timnas Belanda dengan full skuad terbaiknya, demi persiapan kedua negara menatap Piala Dunia 2026. Kedua negara menjalin kerjasama untuk membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia yang kini telah mendunia. Untuk sisi positif dari pihak Belanda, Federasi Sepak Bola Belanda beserta pemerintahan di Belanda mendukung penuh langkah Indonesia untuk memanfaatkan SDM mereka yang dianggap berkompetensi membangun perkembangan sepak bola Indonesia, sekaligus mendukung langkah Indonesia untuk menggunakan pemain berdarah Indonesia membela akar mereka yang berasal dari Indonesia. Tentu dengan adanya kerjasama pertisius kedua negara tersebut, dimulai dari sekarang, ada dua opsi pilihan bagi para pemain Belanda, membela Belanda atau membela Indonesia. Dengan begitu, kini para pemain berdarah Indonesia Belanda, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menentukan karir internasional. Mereka diberi kebebasan dalam menentukan karir internasional mereka, memilih Belanda atau Indonesia. Dari hubungan erat kedua negara tersebut, terbukti, kini sangat banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Belanda, mulai terbuka dan menunjukkan ketertarikan mereka untuk membela tanah leluhurnya Indonesia. Banyak dari mereka mengaku sedang menunggu panggilan PSSI untuk membela Sang Merah Putih di ajang internasional. Selain dari itu, para pemain keturunan sekaligus berkesempatan untuk dapat mempromosikan sepak bola Indonesia, yang kini sudah mulai dilirik banyak klub Eropa. Mengaku sangat optimis dengan dukungan materi pemain sesuai yang diharapkan, Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor akan menyulap permainan timnas Indonesia lebih menyerang, dengan taktikal permainan yang dinamis dan lebih efisien. Total football dengan ball possession tinggi, akan jadi penekanan Kluivert menghadapi 4 laga yang tersisa, untuk segera mengembalikan filosofi ciri khas sepak bola Indonesia, yang cenderung menyerupai filosofi sepak bola Eropa, dengan penguasaan bola sebanyak mungkin. Pendekatan tersebut, dinilai sangat sinkron untuk diterapkan pada timnas Indonesia, yang sudah didominasi dengan pemain berlevel Eropa. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai, para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya. Permainan timnas Indonesia sebelumnya cenderung defensif dengan strategi counter-attack. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1, dan 3-5-2. Semua formasi tersebut, merujuk dengan taktikal menyerang dan formasi itu, disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih, namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya, akan ia diskusikan bersama para pemain, untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor.
Apalagi di pertandingan Indonesia mendatang, bisa dipastikan, striker lincah dan tajam kelas dunia seperti Ole Romeni, diproyeksikan sudah bisa bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia dan semua laga yang tersisa. Bahkan, bukan hal yang mustahil, jika Indonesia nantinya mampu menahan imbang atau bahkan menumbangkan Jepang di kandangnya, mengingat materi pemain skuad Garuda sudah semakin sempurna, dengan kehadiran Ole Romeni, Kevin Dix, Mes Hilgers, dan mungkin akan ada kejutan lagi dari PSSI, untuk menambah kreator serang agar dapat membantu Tom Hei menyuplai bola serta mengatur ritme pertandingan. Untuk lini belakang, skuad Garuda sudah sangat solid, begitupun di lini tengah PSSI tengah mencari alternatif amunisi berkualitas lainnya. Untuk lini depan akan semakin garang, dengan kehadiran Ole Romeni yang berkolaborasi bersama Ragnar, dengan pemain penunjang lainnya, seperti Marcelino bahkan Eliano Reinders. Mereka semua merupakan pemain yang memiliki ketenangan serta skill yang mumpuni untuk dapat mengacak-acak pertahanan semua lawan di laga yang tersisa. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.